Halo semua, selamat datang di course Data Science dengan Python dari A sampai Z. Pada chapter kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai proyek keempat kita, yaitu Credit Card Default Prediction. Nah, di chapter sebelumnya kita telah membahas mengenai EDA ya, di mana kita telah melakukan analisis satu variabel dan juga hubungan dua variabel, dan kita telah mendapatkan insight-insight untuk diterapkan pada tahap ini dan modeling. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan additional data preparation sebelum masuk ke tahap modeling, di mana yang pertama yang selalu kita harus coba lakukan untuk menambah informasi adalah yang disebut sebagai feature engineering ya di sini. Nah, feature engineering itu sebenarnya proses menambah atau menghapus features, tetapi menghapus features itu jarang digunakan ya, apalagi kalau featuresnya tidak yang memang terlalu banyak, kecuali features kita jumlahnya ribuan atau jutaan, itu mungkin perlu kita hapus karena terlalu banyak dan terlalu memakan waktu untuk diproses nantinya. Sedangkan di sini karena feature kita masih di batas wajar, masih di bawah 100 features, sehingga kita feature engineering-nya itu akan membuat feature baru sebagai tambahan informasi yang akan membantu model machine learning kita untuk belajar lebih cepat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari EDA kita di heatmap di chapter sebelumnya ya. Ini adalah hasil heatmap kita, dan terlihat ada beberapa kombinasi kolom yang bahkan korelasinya itu di atas 90%, di atas 0,9. Itu artinya sangat tinggi dan bisa digabung menjadi suatu feature yang baru. Yang kita lihat sangat tinggi itu bill amount 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6. Jadi ada 5 ya, 5 kombinasi. Dan kalau kita pikir secara definisi, bill amount itu kan artinya transaction amount ya, sama saja kayak tagihan di setiap bulan, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6. Nah, di sini terlihat berarti bill amount 1 memiliki hubungan dengan bill amount kedua, karena memang transaksi bulan ke-1 kalau dia tinggi, jarang ya kalau bulan keduanya jadi rendah seperti itu. Penggunaan credit card umumnya orang akan bertambah ya, sehingga pasti ada hubungan linear antara masing-masing transaction amount dengan transaction amount di bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu menarik kalau kita membuat feature baru yang masuk akal ya, karena sesuai definisinya. Mari kita lihat feature yang bisa kita buat. Kalau kita lihat di sini, masing-masing bulan kan memiliki bill amount, dan kita bisa menarik untuk memprediksi default itu, misalkan kalau tiba-tiba ada amount yang jauh dari bulan sebelumnya. Maka feature yang bisa kita buat adalah melihat difference atau melihat perbedaan antara bill amount 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan 4 dengan 5. Berarti di sini kita mau membuat 5 features baru ya, yaitu hubungan dan difference antara setiap bulannya. Nah, feature barunya berarti yang pertama adalah kita bilang bill amount 1, 2 diff gitu ya. Kita bilangnya namanya gitu aja. Ini artinya perbedaan bill amount bulan ke-1 dan bulan kedua. Berarti rumusnya adalah DF, ini ya, bill, ini ikutin huruf besarnya ya, sesuai nama kolomnya, bill AMT 2 ya, dikurangi DF bill AMT 1. Nah, ini artinya kita mau mencari perbedaan dari amount 2 ke 1. Karena biasanya seseorang mungkin akan jadi default itu kalau dia lebih tidak stabil ya. Jadi ada tiba-tiba lonjakan yang besar sehingga dia tidak bisa membayar. Maka di sini dengan kita membuat difference, sebenarnya kita sangat membantu model nih mengidentifikasi apakah ada hal yang tidak lazim yang terjadi di customer kita. Nah, ini sama untuk yang lain, kita copy saja ya. Kita akan membuat 5 features. Bedanya ini kalau yang kedua itu 2 dan 3, lalu kita lihat 3 terhadap 4,
4 terhadap 5, dan terakhir 5 terhadap 6. Berarti di sini bill amount 3 dikurang bill amount 2, bill amount 4, 6. Di sini 3, 4, 5. Seperti itu ya. Ini sudah sesuai ya. 2 dikurang 1, 3 dikurang 2, 4 dikurang 3, 5 dikurang 4, dan 6 dikurang 5. Jadi ada 5 features baru ya. Kita sama-sama lihat DF kita sekarang. Nah, udah ada 30 columns ya. Tadinya hanya ada berapa? 25 ditambah 5 yang baru, yaitu difference antara setiap bulan bill amount-nya. Jadi ada tambahan 5 features yang baru yang akan kita masukkan ke model. Itulah untuk tahap feature engineering, dan selanjutnya additional data preparation yang dibutuhkan itu sebenarnya ada 2 tahap lagi, yaitu one hot encoding dan juga trend test split. Tetapi untuk one hot encoding kita tidak perlu lakukan ya pada data frame kita, karena kalau kita cek di sini df.info itu semua kolom yang kita miliki sifatnya sudah numerik. Sudah bisa dibaca langsung oleh mesin gitu ya. Jadi computer friendly gitu. Sehingga tidak perlu kita terjemahkan lagi menjadi value-value yang dapat dibaca langsung oleh mesin. Sudah integer atau float. Jadi kita akan skip saja untuk one hot encoding. Kita langsung masuk ke train test split ya. Nah, seperti biasa, untuk trend test split, langkah pertamanya kita harus bagi jadi 2 dulu data kita, yaitu X dan Y. X itu adalah input, feature-feature atau kolom-kolom yang kita percaya punya hubungan secara langsung ke target kita, gitu ya. Di sini karena ya kita percaya semua feature lainnya kecuali target mempunyai hubungan ya terhadap goal prediksi kita. Maka di sini kita tinggal melakukan df.drop kolom sama dengan target ya, kolom target kita yaitu default payment next month. Ini artinya semua data kecuali default payment next month itu akan masuk ke dalam X. Sedangkan Y-nya itu adalah ya target kita, itu df default payment next month. Inilah X dan Y kita. Ini kurang ya. Lalu untuk trend test split, kita akan bagi menjadi 4 bagian ya data kita. Kita import dulu untuk functionnya itu dari package sklearn.model selection. Kita import train underscore test underscore split. Nah, yang kita lakukan, kita bagi ya, X-nya dibagi 2 jadi X-train, X-test, Y-nya juga dibagi 2 jadi Y-train, Y-test. Nah, di sini train, test, split, itu masukin X-nya, Y, test size-nya. Di sini kita pakai 30% aja ya, karena datanya lumayan banyak. Lalu random state, itu sama dengan 1 ya. Ini agar data kita dapat di-reproduce, dapat di-run secara berulang-ulang dengan hasil yang konsisten. Inilah cara trend test split. Sekarang data kita sudah jadi 4 bagian ya. Untuk pengecekan, seperti biasa kita print shape-nya saja. Jadi, print xtrain.shape, print xtest.shape, print ytrain.shape, dan terakhir print ytest.shape. Ini kalau kita run, nah hasilnya seperti ini ya. Sudah tepat, kita bisa lihat untuk xtrain dan xtest itu kolomnya ada 29, barisnya untuk train ada 70%-nya ya, yaitu 6.000. Tesnya sekitar 30%, 2.588. Sama untuk Y-train dan Y-test juga sudah tepat ya banyak datanya. Inilah tahap
additional data preparation sebelum kita masuk ke modeling. Sekarang data kita sudah siap ya, ada 4 part yang akan kita masukkan ke tahap modeling dan evaluation. Sekian untuk chapter kali ini, semoga bermanfaat dan see you di next chapter.